Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Tema video pendek kali ini adalah bertobat dari masturbasi. Langsung saja kita ingin agar sebagian kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan, terutama yang sudah kecanduan dengan al-'adah as-sirriyah, kebiasaan rahasia, yaitu masturbasi, berzina dengan tangan atau dengan alat atau dengan hal apapun. Bagaimana mereka ini berhenti dan bertobat melakukan hal yang diharamkan tersebut. Yang pertama adalah, dan ini paling utama, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang di dalam kalbunya ingin agar Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya, maka hendaklah dia melakukan ketaatan, mengerjakan perintah atau menjauhi larangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu surat Az-Zumar ayat 7. In takfuru fa inna Allaha ghaniyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la tajru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu 'alimun bidzatis sudur. Jika kalian kufur, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan iman kalian, dan Allah tidak meridai kekufuran bagi hamba-hambanya. Dan jika kalian bersyukur, niscaya Allah meridai bagi kalian kesyukuran kalian tersebut. Dan para ulama mengatakan kullu ta'ah syukrun lillah. Setiap ketaatan adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Allah lah kembali kalian, dan Allah akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam kalbu kalian. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa jika ingin ridha Allah, maka kerjakanlah ketaatan, menjauhi maksiat. Dan salah satu maksiat adalah mengerjakan masturbasi. Jadi setiap kali ingin melakukan lagi, ingat, saya ingin diridhai oleh Allah. Dan tidak mungkin ridha Allah saya dapatkan dengan cara seperti ini. Setiap kali ada pikiran yang menerawang, ingat, saya ingin diridhai oleh Allah. Dan tidak mungkin ridha Allah akan menghampiri saya jika saya melakukan. Terus tumbuhkan itu di dalam kalbu, sehingga akhirnya kita dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan. Yang kedua, seseorang ketika ingin meninggalkan masturbasi yang sudah menjadi kecanduan, yaitu harus mengetahui tentang hukum
syar'i dari masturbasi. Maka coba perhatikan, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, Imam Ibnu Katsir ini ulama Islam abad ke-8 Hijriah yang bermazhab Syafi'i. Beliau berkata, wa qad istadalla al-Imam Syafi'i wa man wafaqahu ala tahrimil istimna' bil yad. Dan al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, ulama Islam bermazhab Syafi'i, dan beliau mencetuskan mazhab Syafi'i. Wafat pada tahun 204 Hijriah. Ulama lama berarti, bukan ulama sekarang. Beliau dan orang-orang ulama-ulama yang sepakat dengan beliau telah berdalil tentang haramnya masturbasi, berzina dengan tangan, dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun dan juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'arij. Yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau kepada budak-budak mereka, maka mereka tidak tercela. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, فَهَذَا الصَّنِيعُ خَارِجٌ عَنْ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Perbuatan masturbasi ini keluar dari dua yang dihalalkan, bergaul dengan istri atau bergaul dengan budak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, siapa yang mencari di belakang itu selain bergaul dengan istri, selain bergaul dengan budak, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas, berarti berdosa. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab An-Nikah, di dalam kitab beliau berkata, babul istimna'i bil yad, bab masturbasi dengan tangan. Wa qala Allah azza wa jalla walladzina hum li furujihim hafizun. Qara'a ila al-'adu. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya sampai kepada siapa yang mencari selain itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Kata Imam Syafi'i rahimahullah terhadap ayat ini di dalam kitab beliau ya, dalam kitab An-Nikah, fakana bayyinan fi dzikri hifdzihim li furujihim illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum aw ma malakatil ayman. Maka jelas sekali tentang penyebutan menjaga kemaluan, yaitu kecuali hanya pada istri dan hanya pada budak. Wa bayyana annal azwaj wa milkal yamin minal adamiyat dunal bahaim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa istri dan budak-budak dari wanita-wanita bukan hewan. Summa akkadaha faqala azza wa jalla. Kemudian Allah menekankannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun." Maka siapa yang mencari di selain itu, mereka orang-orang yang melampaui batas. Fala yahillul 'amal bidzakari illa fi zaujah atau fi milkil yamin. La wala yahillu istimna'. Wallahu a'lam. Maka tidak halal beramal dengan kemaluan seorang laki kecuali pada istrinya atau pada budaknya, dan tidak halal masturbasi. Wallahu a'lam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah seorang yang ingin meninggalkan masturbasi setelah dia selalu ingin ridha Allah, maka dia wajib mengetahui hukum syar'i dari masturbasi tersebut. Ketika dia tahu dia haram, masturbasi haram, dan diancam siksa bagi siapa yang mengerjakannya, niscaya dia akan meninggalkan. Yang ketiga,
segera menikah. Yang suka masturbasi, segera menikah. Segera menikah. Yang suka masturbasi, saya ulangi, segera menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih." Dan nikahilah wanita-wanita dari kalian dan yang soleh-soleh dari hamba-hamba kalian dan juga budak-budak kalian. Jika mereka miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan kepada mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Lil farj. Artinya, wahai para pemuda, siapa di antara kalian sanggup al-ba'ah? Al-ba'ah apa artinya? Mu'natuz zawj. Biaya pernikahan. Bukan harus punya rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Bukan. Biaya pernikahan. Maka hendaklah dia menikah. Sesungguhnya itu menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Segeralah menikah, wahai saudaraku yang sedang kecanduan masturbasi. Ya, niscaya akan terjaga. Yang keempat, yaitu harus membuang jauh-jauh pikiran-pikiran kotor akan hal itu. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau berkata, "Mabda'u kullu ilmin nadhari wa amalin ikhtiyarin huwa al-khawatir wal afkar fa innaha tujibu at-tasawwurat wat tasawwurat tad'u ila al-iradat wal iradat taqtadi wuqu' al-fi'li wa kathrata tikrarihi tu'ti al-'adah fa salahu hadhihi al-maratib bisalahil khawatir wal afkar wa fasaduha bifasadiha." Artinya, beliau mengatakan hal yang pertama di setiap ilmu yang diteliti dan perbuatan yang merupakan pilihan adalah karena ada fikiran. Fikiran yang membuat akhirnya seseorang menghayal. Penghayalan mengajak kepada keinginan. Keinginan mengkonsekuensikan melakukan perbuatan tersebut. Kalau sudah dilakukan dan sering dilakukan, maka akan menjadi kecanduan. Berarti kebaikan pikiran yang terbesit itu akan membuat perbuatan yang baik. Dan sebaliknya, keburukan pikiran yang terbesit akan membuat perbuatan yang buruk. Maka selalulah berpikir yang positif, sehingga jauh dari pikiran-pikiran kotor yang mengakibatkan kita membayangkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang keji, syahwat-syahwat haram. Kemudian setelah itu jauh daripada keinginan berbuat masturbasi dengan cara menghilangkan pikiran-pikiran kotor tersebut. Ini yang kelima ya. Dia hendaknya menjaga pandangan. Kalau ingin tidak ada pikiran, maka jagalah pandangan. Ada perkataan menarik
Lau 'alajal mutasahilu fin nadhari nafsahu minan nadharatil ula la sahulal amr. Walakin itlaqal basar yuridul mahalik wa yurithul hasarat. Kalau seandainya seseorang yang mempermudah untuk melihat hal-hal yang haram, maka dia tahan nih dari melihat yang haram, maka niscaya akan mudah baginya untuk menjaga kemaluannya sehingga tidak masturbasi. Lebih mudah menjaga melihat yang haram daripada akhirnya mengobati kecanduan masturbasi. Saya ulangi, lebih mudah menjaga mata dari melihat yang haram daripada mengobati kecanduan masturbasi. Salah satu kiat utama agar meninggalkan masturbasi, tidak melihat yang haram. Yang terakhir, mintalah petunjuk dari Allah. Berdoa agar dimudahkan untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk yang membuat kita senantiasa tidak tenang hati atau membuat seseorang tidak tenang hati saat melakukan masturbasi. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang menadah tangan, berdoa, meminta agar diberhentikan dari perbuatan maksiat, terutama masturbasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.